Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan sedikit dari materi kita, materi bab 8, yaitu tentang korupsi dan upaya pemberantasannya di dalam pandangan Islam. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Devi Fiatri Permata Jaidi dengan NIM 21022262752. Saya berasal dari jurusan Sastra Inggris. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu. Pastinya teman-teman sekalian sudah tidak asing dengan perumpamaan itu, bukan? Dalam bahasa Inggris sendiri, kata korupsi diserap menjadi kata corruption. Berasal dari kata kerja korup yang berarti jahat, rusak, atau curang. Menurut KBBI, korupsi mempunyai arti perbuatan busuk seperti penggelapan dana, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itulah, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum malah dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Nah, ada juga loh undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, misal perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kita masuk ke dalam bab pembahasan tentang bentuk-bentuk korupsi itu sendiri. Yang pertama ada gulul atau penggelapan. Nah, gulul sendiri juga mempunyai hadis yang menjelaskan tentang tidak mungkinlah seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya. Masuk ke bentuk-bentuk yang kedua, yaitu rishwah atau suap. Jadi banyak tuh contoh dari rishwah atau suap ini sendiri, karena sekarang banyak sekali contoh dari penggelapan dana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi agar ia meraup keuntungan yang bukan seharusnya ia miliki. Yang ketiga ada hadiah atau gratifikasi. Hadiah dalam fikih Islam disebut juga hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridho Allah. Contohnya nih seperti pemberian tanah yang luas, perhiasan, rumah mewah, uang tunai, dan sebagainya. Ada sarikah atau pencurian. Sarikah berasal dari bahasa Arab saraka yashriku yang berarti mencuri. Yang termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Kita masuk ke dalam pembahasan baru yaitu hukum korupsi dalam pandangan Islam. Nah, korupsi ini memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Kalau kalian tahu, banyak sekali kan bentuk-bentuk yang sudah saya jelaskan sedikit tadi. Nah, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu merupakan dosa yang besar. Karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku itu sendiri, namun juga bagi orang lain, bahkan bangsa dan negara itu. Kita masuk ke dalam motif-motif korupsi itu sendiri. Motif korupsi dibagi jadi dua, motif internal dan eksternal. Nah, sekarang kita akan membahas motif internal terlebih dahulu. Yang pertama, ada A, sikap terlalu mencintai harta. Sekarang banyak tuh orang-orang yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Jadi mereka semacam mengumpulkan harta itu dengan berbagai cara apapun maupun itu halal dan tidak. Yang selanjutnya adalah sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan, kehancuran, sebab kedua sikap ini mengantarkannya kepada sikap tidak pernah puas dan tidak pernah cukup. Meskipun harta yang mereka miliki termasuk melimpah. Jadi alangkah baiknya kita sebagai manusia juga harus mensyukuri apa yang ada dan tidak boleh terlalu serakah ya teman-teman kepada orang lain khususnya.
Kita harus mementingkan orang lain juga. Selanjutnya, poin C ada sikap hidup konsumtif dan hedon. Hedonis ini sendiri adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Agama yang dangkal. Mungkin banyak dari orang-orang yang melakukan perbuatan buruk ini, perbuatan korupsi, karena ajaran Islam sendiri tidak dapat mencegah mereka dari perbuatan keji yang mungkar dan termasuk dalam mencegah perbuatan korupsi itu sendiri. Nah, mungkin ibadah yang mereka laksanakan baru sebatas ibadah ritual atau mungkin sebatas cover saja, dan ibadah itu sendiri belum terrealisasi terrealisasikan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka cenderung melakukan perbuatan buruk ini. Nah, selanjutnya ada hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah nilai aset yang berharga bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan? Maka dari itu kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sendiri. Nah, maka dari itu kejujuran adalah kejujuran adalah salah satu nilai yang penting dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke dalam motif eksternal. Yang pertama adalah adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Nah, misalkan nih karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan, atau terkadang justru atasan mengarahkan seseorang untuk berbuat korupsi. Jadi beberapa pihak akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan korupsi itu sendiri. Nah, biasanya korupsi itu sendiri banyak sekali terjadi di sebuah instansi atau perusahaan. Ya, seperti itu. Biasanya teman-teman, dalam budaya kita sendiri, seseorang akan dianggap bodoh apabila ia memiliki jabatan penting tetapi tidak mempunyai penghasilan lain sebagai penghasilan resminya. C. Faktor kebiasaan dan kebersamaan. Nampaknya korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu dipermasalahkan karena orang-orang menganggap perbuatan ini sebagai ya udahlah, orang itu cuma masalah sepele, ya udahlah, hal biasa. Mereka menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Padahal pembiasaan ini terhadap perbuatan yang salah besar. Padahal seharusnya kita membiasakan kebiasaan yang benar, melakukan perbuatan yang benar, dan bukan membenarkan hal yang salah. Keempat, kita ada penegakan hukum yang lemah. Di Indonesia sendiri, seperti yang bisa kita lihat, banyak sekali contoh kasus korupsi yang tidak dapat ditangani secara baik oleh pemerintah kita sendiri. Karena orang-orang menganggap ya udahlah, kan sistem hukum di Indonesia sendiri kan lemah, jadi udah nggak apa-apa kali aku korupsi, nggak apa-apa kali aku melakukan perbuatan ini. Nah, karena penegakan hukum kita yang lemah ditambah dengan aparat penegak hukum juga pelaku korupsi yang sedikit tidak jelas, maka para pelaku korupsi tidak akan jera dengan perbuatannya dan bahkan mereka semakin parah. Sebenarnya banyak sekali contoh dari bahaya korupsi ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan bahas tentang bahaya korupsi terhadap individu. Selanjutnya, upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama, ini budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Karena perbuatan yang kita anggap sepele, bisa saja itu adalah awal dari perbuatan buruk itu sendiri. Nah, yang kedua juga ada memegang teguh amanah. Ketika kita diberi kepercayaan oleh seseorang, kita harus memanfaatkannya, kita harus memegangnya dengan sungguh-sungguh. Karena itu salah satu upaya agar kita tidak melakukan perbuatan korupsi itu sendiri. Jadi bendahara. Nah, kita harus memegang teguh amanah dari teman-teman kita sendiri dan sebisa mungkin tidak mengecewakan mereka. Jadi kita harus memanfaatkan uang yang kita pegang dengan sebaik mungkin. Oke, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Korupsi adalah perbuatan ketika seseorang menggunakan uang kepentingan bersama yang ia pakai untuk memenuhi hasrat duniawi mereka sendiri. Nah, korupsi ini adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang
perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Karena korupsi adalah perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam pandangan Islam, kita bisa menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.